A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan hari ini kita membahas tentang segala sesuatu yang menjadi kepo-kepoan. Ya, zaman sekarang nih ya, yang namanya kepo-kepoan tuh udah biasa Ustazah Lulung ya. Zaman sekarang tuh mengerikan, dibilang mengerikan iya. Kalau berbicara tentang aib, justru aib yang bangga ini diumbar-umbar sama orang ini. Ya kadang-kadang orang tuh nggak tahu aib itu gimana sih sebenarnya. Kok aib diumbar-umbar di sosial media dipasang. Itu kan jejak Aib sosialnya. itu kan kekurangan. Jejak sosialnya kan sampai kapanpun ada. Nauzubillah min zalik. Dan kadang-kadang yang berbau aib ini malah kadang-kadang peminatnya tuh banyak besar. Like-nya tuh banyak. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, hari ini kita akan bahas, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya agar kita tidak termasuk orang-orang yang mengumbar aib. Temanya hari ini adalah hari gini masih kepo sama aib orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan dulu tentang takut diputuskan. Ini dia tayangannya. Auzubillah ya, kalau kita bicara masalah tentang orang yang belum menikah, gak usah lah yang namanya bikin video-video, apalagi video-videonya kayak gitu ya kan. Auzubillah min zalik. Itu kan sama juga akhirnya mengabadikan aib. Nauzubillah, jangan sampai kayak gitu. Nah ini Ustadz nih mau izin nih, saya mau nanya nih, banyak yang nanya orang ini kalau setelah berpisah ya, maksudnya suami istri setelah berpisah itu satu sama lain tuh saling mengumbarkan kejelekannya masing-masing. Istriku tuh gak pernah masak di rumah, tahu gak? Aku tuh gak pernah dibikinin kopi, suaminya dia. Itu suamiku tuh gak pernah sholat, uang belanja terlambat terus. Pertanyaannya, sebatas mana sih harusnya boleh mengumbar aib atau menceritakan kejelekan pasangan kepada orang lain? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Sih, ya Allah. Cara ngomongnya itu loh. Kenapa sih? Curhat. Buat kita kepo. Izin Bunda dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita masih dalam suasana tahun baru Islam 1444 Hijriah. Karena kemuliaan Muharram itu 1 sampai 10 Muharram. Puncaknya nanti di 10 Muharram atau hari Asyura. Dan hari ini kita berada di tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah. Satu hal buat kita, makasih banyak kepada tim Islam itu indah. Di awal tahun ini kita diajarkan supaya tidak kepo dengan urusan orang, tidak kepo dengan aib orang, apalagi mau menggibah orang. Ingat tentang batasan. Ini tadi saya ditanya Mas Padli ini tentang perihal orang yang pernah hidup bersama dengan diri kita, orang yang sudah berpisah kemudian dia ceritakan aib pasangannya yang masa lalu. Ini sama dengan mengumbar aib sendiri, mengumbar kekurangan sendiri. Istri saya itu tidak pernah masak, berarti Anda yang gagal mendidik istri. Maka berbicara tentang batasan, tentang mana yang boleh diceritakan dan tidak boleh diceritakan kepada pasangan, perihal tentang pasangan. Yang pertama kaitannya tentang aib. Hati-hati, kaitannya tentang aib, kekurangan orang, sama saja kita menggibah. Kemudian menceritakan pekerjaan, mohon maaf, sama saja engkau menceritakan kekurangannya. Mohon maaf, di dalam pekerjaan biasanya ada nih, suami istri tidak boleh terlalu ikut campur dalam pekerjaan pasangan. Siapa yang jadi bupati, siapa yang pelaksananya ya? Ya Allah, siapa yang jadi ini, suaminya bos. Kok istrinya lebih bos lagi ya? Hati-hati ini. Jadi sebaiknya jangan mencampuri urusan
pasangan dalam hal pekerjaan, menggerecokin namanya. Apalagi ada juga batasan tentang dosa. Dosa maupun ibadah sebenarnya tidak boleh diceritakan. Sebagaimana engkau tidak mau dosamu diceritakan, begitu pula ibadahmu jangan ceritakan. Kenapa? Itu urusan kita kepada Allah. Allah sudah mengampuni dosa kita. Kenapa kita membuka aib sendiri dalam itu dosa? Jadi dosa masalah pekerjaan karena ada namanya rahasia pekerjaan. Kemudian aib. Jadi 3 ini tidak boleh diceritakan batasannya. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa kaitannya batasan haknya Allah. Masya Karena Allah. gini, Iya. jangan ambil perannya Tuhan. Iya, Jangan ambil perannya Allah perihal tentang ibadah. Betul. Saya tuh apa sih? Enggak, saya tuh kalau ngeliat Ustadz Maulana suaranya agak habis tuh biasanya duitnya udah mulai habis juga. Kebanyakan konser. Duitnya udah mulai habis. Bukannya kalau habis berarti iya. duitnya banyak ya. Enggak, duitnya justru mulai habis. Oh, Kalau gitu. duitnya makin banyak, dia Apa suaranya sih? makin kenceng. Apa sih? Apa sih? Suaranya kayak serak-serak gimana? Kan udah gitu. dibilang, Pagi-pagi. jangan bahas pekerjaan orang. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Mudah-mudahan banyak uangnya lagi biar suaranya keras lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi di jamaah. Yeah. Nah ini dalam masyarakat nih ya banyak banget orang yang suka mengumbar aib orang lain. Kalau seandainya orang punya aib tuh kayaknya seneng banget diomongin gitu ya kan. Dibikin kayaknya apa gitu jadi bulan-bulanan istilahnya orang gitu ya. Dibully ya, dibully ya. Sebenarnya ada nggak sih kisah di zamannya Nabi terdahulu atau mungkin dari Rasulullah zamannya ya mengenai larangan untuk membongkar aib orang lain mungkin Bunda? Mohon izin silakan. Membongkar rumah boleh nggak? Hah? Kalau Bongkar bongkar- rumah renovasi boleh dong, kan makin Iya, iya. bagus. Oh, iya benar. Silakan. Ustaz Mohon izin dulu. Ustadz, Kak Fadli. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Ba'du. Amma. Ba'du. Ya semangat, Amma. Ba'du. Nah, begitu dong. Kalau kita yang namanya ngaji harus semangat. Jangan pas membongkar aib semangat. Giliran ngaji lemes. Apa tuh? Itu kalau di sono. Di sini mah semuanya alhamdulillah soleh dan soleha. Amin ya robbal. Alamin. Ngomongin soal aib. Aib adalah kekurangan. Aib adalah cacat kita. Siapa sih yang gak punya aib? Semua juga kita manusia punya kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi ketika kita ngomongin aib, jangan pernah yang kita ngomongin aib orang. Kenapa? Kalau kita bongkar aib orang, nanti Allah akan bongkar aib kita sendiri. Man satara musliman, barang siapa menutup aib seorang muslim, di dunia, satarallah alaihi, Allah akan tutup aibnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi kalau bisa jangan kita bongkar-bongkar, kita bongkar aib orang kayak kita nggak punya aib aja. Kita ngejelekin orang kayak kita nggak punya kejelekan aja. Situ sehat. Gitu. Jadi kalau kita ngomong kepada sejarah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pemirsa yang tercinta, dalam kitab Asbabun Nuzul karya Kiai Haji Komarudin Soleh dan kawan-kawan disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang dia senang makan. Ketika dia selesai makan, beliau itu kalau tidur mendengkur. Nah itu teman-temannya ceritain semua aib tentang Salman Al-Farisi. Tahu nggak? Itu Salman ketika dia itu namanya selesai makan, ketika dia tidur dia mendengkur. Akibatnya aib ini tersebar luas. Ya kan? Semua pada tahu. Nah karena kejadian inilah Allah turunkan ayat surat Al-Hujurat ayat 12. Fala tajassasu, jangan kamu mencari-cari aib orang. Fala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kamu menggunjing, jangan bergibah, jangan berprasangka buruk. Ijtanibu katsiran minaz-zanni, jauhi prasangka, apalagi tajassus. Apa itu tajassus? Dicari-cari, dikorek kesalahan orang. Masih mending tahasus, mencari-cari kebaikan orang lain. Kalau ada orang ngejelekin, enggak, dia enggak begitu. Kalau ada orang ngejelekin, enggak, dia enggak begitu. Ya kan? Ini namanya tahasus. Tapi kalau tajassus mencari keburukan. Ini yang pertama. Ada lagi kisah seorang ulama besar bernama Hatim Al-Asom. Ketika beliau kedatangan seorang wanita yang bercerita, yang belajar kepadanya. Kemudian ternyata wanita ini maaf banget buang angin alias kentut. Ternyata
Hatim Al-Asam mendengar, sebenarnya mendengar. Tapi dia pura-pura tidak mendengar. Karena apa? Takut kalau perempuan ini malu. Kan malu Pak. Ya enggak Pak Ustadz? Kalau kita buang angin depan cowok. Tapi kalau depan suami gimana ya? Ah ini biasanya suami istri udah pada tahu sama tahu TST kan gitu. Nah ketika itu terjadi, maka Hatim Al-Asam pura-pura ketika dia ditegur oleh wanita ini. Kenapa? Kenapa? Keraskan suaramu. Maka sang wanita, alhamdulillah aman. Kenapa? Aman. Kenapa? Karena ternyata ketika ngobrol dengan ulama ini, dia suaranya nih gitu. Dia, berarti dia gak denger Nggak gitu. kedengeran. Kau dengar sesuatu? Tapi ada yang lupa. Apa Dia di itu? toko musik. Oh iya. Dia tuh udah sambil dengerin musik, dia sakit perut. Iya. gitu. Terus dia Dilepasin aduh, aja. gimana ya kan? Iya, Waduh, berisik ditunggu ini kita. beatnya agak kenceng dikit ya pas kira Oh, iya, jeduk dia keluarin gasnya. Iya. Dus. Iya, ternyata. Tapi ternyata dia orang kok sempat nengokin dia semua. Dia lupa, dia pakai headphone. Iya. Jadi tetap kedengeran sama yang Iya, lain. makanya. Yuk kita lanjut lagi. Jamaah. Yeay. Tapi ngomongin masalah aib orang ya. Kenapa itu pertanyaannya? Aib orang itu selalu menarik untuk diceritakan. Menarik Itu sekali. apa yang membuat aib orang itu menarik untuk diceritakan sih? Ustadz Syam, jangan lupa headphone-nya dilepas dulu. Jadi kalau misalnya mau buang gas, tahu itu suaranya sekeras apa. Padahal yang berbahaya. Atau kalau mau buang gas, lihat kiri kanan dulu. Ya udah. Padahal yang berbahaya bukan hanya suaranya tapi aromanya gitu ya. Iya Roma benar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka jikalau ditanyakan, kita semua sudah tahu bahwa ghibah, menceritakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, mengumumkan keburukan orang lain adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Bahkan sesuatu tersebut dalam norma-norma kehidupan pun adalah bukan sesuatu yang layak untuk kita lakukan. Namun ternyata masih banyak yang sulit untuk menghindari ghibah atau menceritakan aib orang lain ini. Apa yang membuat menceritakan aib orang lain itu terasa senang atau menyenangkan? Subhanallah. Alasan pertama dalam psikologi ternyata disebutkan menceritakan keburukan orang lain itu bisa meredam amarah. Jadi subhanallah. Jadi kalau ada orang tiba-tiba datang dan menceritakan keburukannya orang, biasanya karena ia marah kepada dia, tapi dia tidak mampu untuk melawannya. Dia tidak mampu untuk menghadapinya. Maka jalan untuk melawannya, jalan untuk meluapkan emosinya adalah menceritakan keburukannya terhadap orang lain. Tahu nggak si Anu itu begini. Padahal itu dia lagi marah kepada orang tersebut, namun ia tidak mampu meluapkan di hadapan orang tersebut. Maka yang pertama untuk meluapkan emosinya. Yang kedua biasanya orang yang menceritakan keburukan orang lain adalah untuk mengangkat dirinya dan menjatuhkan orang lain. Dia sebenarnya tidak punya prestasi untuk yang bisa dibanggakan. Dia tidak punya sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Makanya setiap nongkrong, setiap kongko, dia menceritakan aib orang lain. Dia menceritakan keburukan orang lain. Kenapa? Karena ia ingin mengangkat dirinya dan menjatuhkan orang lain. Orang seperti ini dipastikan ia tidak punya prestasi untuk dibanggakan dan diceritakan kepada orang lain. Kalau orang punya prestasi kan beda. Ketemu ceritakan anaknya, ketemu ceritakan pekerjaannya, ketemu ceritakan alhamdulillah prestasinya, pencapaiannya, apa yang dia capai. Tapi kalau orang tidak punya prestasi sama sekali, dia mau menceritakan apa selain menceritakan keburukan orang lain untuk mengangkat dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setelah dua alasan ini, yang ketiga tentu saja setan selalu menghiasi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya menceritakan aib diri sendiri. Ada kebanggaan di dalamnya. Padahal kebanggaan itu timbul karena dihasut oleh setan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah engkau senang untuk menceritakan atau memakan bangkai saudaramu sendiri
bangkai daripada temanmu sendiri yang telah mati. Fakarihtumu, kata Al-Quran, tentu kamu jijik, tapi kamu tetap melakukannya. Kenapa? Karena ternyata di sana dihiasi syaitan. Lihat bagaimana keharaman-keharaman dari khamar, haramnya perbuatan yang menghinakan, haramnya perbuatan judi karena pasti merugi, haramnya perbuatan-perbuatan ini. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukannya? Karena ternyata di antara pekerjaan buruk tersebut ada syaitan yang senantiasa menghiasi sehingga terasa ataupun terlihat seperti sesuatu yang indah, padahal itu adalah sesuatu keburukan. Wallahu taala alam. Iya ya Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah. Iya, Kalau kita menceritakan aib orang, ya Allah, bisa jadi dia sudah diampuni dosanya oleh Allah. Pasti, Ustaz. Sementara orang yang mengumbar aib orang, menceritakan aib orang, itu bisa jadi Belum. dirinya belum. Karena Ya, tunggu dulu. Lah, Mas Fadli kok tumben Nggak direspon, biasanya direspon. Serius banget Astagfirullahaladzim, sih. maaf. Ini saya lagi tertarik ngelihat ini Instastory teman saya ini. Itu jadi saya jadi bengong. Nah, pertanyaan Ustadz, emang boleh ya ngumbar aib diri sendiri atau menceritakan aib diri sendiri dengan tujuan mencari solusi kayak gini? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Tuh. Kalau kita bahas sekarang, Harus dibahasnya nanti. iya dong. Itu Kan udah cukup waktunya. Ya Allah, dia penasaran juga. Ya udah, jamaah Islami Tunda yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini tetap di Islami Tunda. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ya sakit atau gimana? Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema hari gini masih kepo sama aib orang. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang pertanyaannya yang kita lanjutkan lagi nih tadi sebelum iklan. Ustaz Syam, izin Ustaz Syam. Iya, siap. Boleh gak kita mengumbar aib sendiri atau mungkin ya menceritakan aib kita di sosial media atau ya pokoknya yang tempat umum lah gitu intinya. Untuk mencari solusi. Aku tuh begini orangnya. Iya. Aku tuh suka begini. Maaf Pak, Bapak bukan yang jawab, Ustadz Syam ya, silakan ya, silakan. Aku kan cuma kasih contoh. Dicontoh ya ya. Kami guru Maaf, Ustaz Maulana Ustaz Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan menceritakan aib itu harga mati tidak boleh. Jadi memang tidak boleh sama sekali. Dan sebagaimana Allah telah menutupi aib kita, kenapa kita menceritakan kembali sehingga tercatat kembali sebagai sebuah keburukan. Allah Subhanahu wa taala menutupinya, bahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita meminta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di antara terjemahan atau arti daripada wajburni, tutupi aibku ya Allah. Ya, tutupi aib sehingga engkau angkat derajatku ya Allah. Kemudian biasa kita berdoa, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupi aibku ya Allah. Lalu kenapa kita menceritakan kepada orang lain? Maka harga mati tidak boleh menceritakan aib diri sendiri ataupun aib orang lain terhadap orang yang lainnya. Maka subhanallah, jikalau dikatakan ada enggak kebolehannya, kapan dibolehkan untuk menceritakannya? Yang pertama, ketika menceritakan dengan bahasa kamuflase. Jangan sebutkan saya. Atau jangan sebutkan istri saya begini, jangan sebutkan saudara saya begini, jangan sebutkan orangnya. Tanyakan kepada ahlinya dengan tidak menyebutkan siapa orangnya. Misal dikatakan, gimana ya Ustadz kalau misalnya ada orang yang seperti ini, kalau misalnya ada orang yang seperti ini. Seperti penanya-penanya Islam itu indah, sengaja kami tulis di situ dari hamba Allah. Kenapa? Untuk tidak menceritakan aib orang lain. Biasanya penanya Islam itu indah datang dari sosial media, kami blur namanya, tidak munculkan namanya. Atau mereka sebutkan, tolong jangan disebut nama saya. Kenapa? Karena ini sama dengan menceritakan aib diri sendiri. Walaupun dalam rangka mencari solusi. Kecuali kepada orang yang benar-benar tahu seluk-beluk yang awalnya bagaimana. Misal anak curhat kepada orang tuanya. Atau istri curhat kepada suaminya. Maka suami sudah tahu bagaimana istrinya. Istri sudah tahu bagaimana suaminya. Orang tua sudah tahu bagaimana anaknya. Maka ia boleh menceritakan kepada orang tuanya. Namun kepada orang lain, kepada ustadz sekalipun, kepada ahli sekalipun, maka katakan bahwa bagaimana
bagaimana jikalau ada orang yang seperti ini tanpa menyebutkan siapa orangnya. Meskipun yang ditanya sudah tahu sebenarnya. Padahal kita ini sudah menduga kayaknya dia nih yang diceritakan. Namun tetap saja adabnya jangan menceritakan aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam persidangan. Dalam persidangan mau tidak mau diceritakan apa yang terjadi. Kejujuran yang diminta. Engkau bagaimana di rumah? Ada orang sidang perceraian misalnya. Lalu dia tidak mau menceritakan aibnya. Lalu dia tidak mau menceritakan kesalahannya. Nah, bagaimana hakim akan memutuskan? Maka pada saat itu diperbolehkan hanya pada saat itu saja. Untuk menceritakan, untuk mencari solusinya. Maka subhanallah, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat keliru ketika ada orang berdalih mencari solusi. Namun yang diceritain banyak orang. Seperti di sosial media. Dia tulis di sosial media. Dia curhat di sosial media. Ini kan bukan mencari solusi. Netizen gak pernah ngasih solusi netizen tuh. Netizen itu kalau gak menghujat ya bersyukur mereka. Memuji juga bisa dia. Bisa juga Memuji netizen tuh kadang ada yang baik juga sih. Ya tapi nggak memberi solusi biasanya. Iya. Tidak memberikan solusi, hanya jarak jauh seperti itu. Bukan memberikan solusi secara langsung. Maka subhanallah tidak ada gunanya. Hanya untuk meluapkan emosi saja. Orang yang menceritakan aibnya kepada orang ramai atau orang banyak. Dia meluapkan emosinya, curhatannya memang diakui melegakan. Namun efek setelah itu bisa berbahaya. Wallahu ta'ala. Tidak dipungkir bahwa itu melegakan Mas Fadli. Curhat itu melegakan ya? pasti. Tapi ada waktunya, ada timingnya. Ada Mungkin kayak lagi di sidang ya kan. Tolong diceritakan apa kejahatannya. Maaf saya tidak mau membongkar aib orang lain. Gak ada solusi. Dan ini juga boleh membongkar aib. Iya. Pada waktu konsultasi ke dokter. Ke dokter, Iya. Kamu sakit apa? Enggak. Jangan, Bukan aku aib, gak mau boleh. buka aib aku. Gimana mau sembuhin gitu ya Apalagi kan? kalau sakit kulit ya malu. Iya, gitu. nauzubillah. Kita lanjut lagi ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jamaah. Jamaah. Ya Allah, lemas amat. Lagi ngomongin penyakit siapa? Sakit sendiri, plek-plek. Ini kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Biar paham ya, biar kita semua semakin berhati-hati. Mungkin langsung aja minta dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana. Seperti apa sih janji Allah bagi orang yang suka membuka aib orang lain. Atau mungkin dosanya itu seperti apa Ustadz? Mungkin balasannya ya. Nah boleh juga. Silahkan tafadhol. Izin Sasang, Bunda Lulung, perawatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa sih balasan dari Allah bagi orang yang suka mengumbar aib orang? Hati-hati yang suka mengumbar aib orang. Hati-hati. Maka karena mohon maaf menutupi aib orang, Allah akan tutupi aibnya dari kemudian. Aku pernah berbuat dosa ini. Kok kan nanti dipermalukan. Ketika dari kemudian di padang mahsyar akan diungkapkan semua dosa-dosa pada saat hidup di dunia. Maka malunya orang. Maka berjatuhlah daging-daging wajah mereka karena malunya. Malu banget. Nah pada saat itu ada orang yang disembunyikan aibnya. Karena mereka menyembunyikan aib saudaranya, maka Allah tutupi aibnya. Sementara jikalau ada yang membuka aib orang, maka dipermalukan. Bukan hanya tunggu di akhirat dipermalukan, tapi di dunia pun sudah dipermalukan. Makanya jangan pernah engkau menjelekkan orang. Menunjuk satu orang, sebenarnya tunjukkan itu larinya 3 kepada dirimu. Contoh. Itu dia. Oh iya. Maka bener. larinya 3 ke kita. Iya benar. Jadi hati-hati ya. 1 menunjuk kepada orang lain, tapi 3 menunjuk kepada dirimu. Maka bagi orang yang suka mengumbar aib orang, maka tidak akan mendapatkan ampunan. Tidak akan mendapatkan ampunan. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa mendapatkan ampunan. Karena dia lebih sibuk mencari aib orang. Ada yang disebutkan begini. Semut di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Aduh. Bagaimana kelihatan? Kedudukan gajah. Atau enggak matanya plus dia. Lalu mohon maaf yang paling berbahaya. Bagi orang yang membuka aib orang. Maka mendapatkan kebangkrutan di hari kemudian. Kalau mas mendapatkan
yaitu Bangkrutan. kebangkrutan, nanti kelak akan masuk ke dalam neraka. Karena kenapa? Seluruh amal ibadahnya dibagi-bagi kepada orang. Hajinya, puasanya, salatnya, sedekahnya habis. Karena kenapa? Dituntut sama orang-orang yang pernah dia gibain, yang pernah dia permalukan. Ya Allah, aku tidak ikhlas, aku tidak ridha. Dia masuk surga. Kenapa? Karena dia pernah menghinakan aku. Jadi apa maumu? Aku minta hajinya. Ada lagi ada datang, aku minta puasanya, aku minta. Jadi habis semua amal ibadahnya. Setelah habis amal ibadahnya, maka Allah berkata kepada orang itu, masuklah engkau ke dalam surga karena kasih sayangku, karena tidak ada lagi amal ibadahmu. Ketika akan masuk, tiba-tiba ada lagi berteriak, ya Allah, aku tidak ikhlas. Dia pernah, gara-gara dia, aku dipermalukan. Malunya aku sampai aku pindah rumah, sampai aku harus keluar dari kantor. Mau tahu? Tidak ada lagi pahalanya yang mau dibagikan. Kalau begitu dosaku yang dia ambil. Maka dia melakukan apalagi mempertanggungjawabkan dosa yang dia tidak lakukan. Karena dosanya orang lain dipindahkan kepada dirinya. Itulah yang disebut bangkrut kata Nabi. Nauzubillah. Jadi ada orang namanya bangkrut atau muflis, habis amal ibadahnya. Kemudian dosa orang yang dia tanggung. Nauzubillah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang waktu kita menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial media Islami Tunda. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya ya agar kita tidak kepo dengan urusan orang lain? Dan andai kita tidak sengaja ketika sedang belanja melihat ada dua orang atau orang lain yang membicarakan aib orang lain. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Nah ini Ustadz Syam nih, tolong izin dijawab nih. Kalau kenal bisa diingatkan. Tapi kalau tidak kenal, jangan sampai yang diceritakan itu adalah film. Jangan sampai yang diceritakan itu adalah sinetron gitu ya. Kita nggak tahu duduk masalahnya, kita tiba-tiba menegur orang lain. Nah ini salah juga. Maka kalau itu adalah kenalan kita menceritakan aib orang lain, boleh diingatkan untuk tidak menceritakannya. Namun kalau kita tidak kenal, maka berhati-hati juga. Siapa tahu yang diceritakan adalah sebuah skenario film, kita nggak pernah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita ya terhindar daripada hal-hal demikian, maka sibuklah dengan urusan kita sendiri. Ya, kita ini punya waktu sangat sedikit. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu semua manusia dalam kerugian. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Apakah sudah cukup amal soleh kita untuk memasukkan kita ke dalam surga? Tentu saja tidak akan pernah cukup. Kalau kita sudah yakin bahwa amal soleh kita belum cukup, amal kebaikan kita belum cukup, amal baik kita belum banyak, maka subhanallah kenapa kita masih punya waktu untuk menambah keburukan kita. Maka sibuklah untuk memperbaiki atau mengisi waktu yang masih tersisa hanya dengan kebaikan. Kalau kita udah sibuk mengisinya dengan kebaikan, insya Allah tidak ada waktu lagi untuk berbicara keburukan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas Iya. penjelasannya. Ini Masya Allah, kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika orang tua enggak mampu menahan untuk tidak menceritakan aib anaknya? Bahkan terkadang suka tanpa sadar, ibu-ibu kalau sudah ngumpul menceritakan aib anaknya bahkan suaminya. Terus bagaimana caranya agar bisa menjaga aib anak dan suaminya? Wah, kita minta sama ibu-ibu juga yang jawab, Aduh, ini kita silakan. emak-emak ya. Ya Allah, ini ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ngomongin suami dan anak, bagaimana? Mohon izin Pak Ustadz, Pak Fadli. Gitu. Agak susah bahasanya ya. Oh jemaah. Alhamdulillah. Kenapa sih ibu-ibu nih jangan-jangan ibu-ibu nih kagak ada pekerjaannya. Padahal di belakang banyak pekerjaannya. Nyuci, nyetrika, ini itu. Nah yang pertama kalau memang dia tidak sadar
Apakah dia bercerita pada anaknya? Nih anaknya ada 5 nih. Dia cerita aib itu mungkin bukan sama orang lain. Mungkin sama kakak si saudaranya. Atau adik atau ini. Kalau untuk solusi silahkan. Tapi kalau sampai ke orang lain. Ke tetangga. Sambil duduk. Sambil kumpul. Cari kutu. Astagfirullahalazim. Yang pertama. Kalau kita punya ibu seperti ini. Kalau kita sayang. Jangan juga ngomongin ibu kita ke orang lain. Tahu gak tuh? Ibu aku tuh ngomongin yang namanya. Kita juga ikutan. Maka pertama. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah sama orang tua kita. Kitanya juga berbuat baik. Wa qulu qaulan karima. Berkata-kata yang baik. Mah jangan diomongin kemana-mana. Ini kita anak. Ini sebagai bapak, sebagai suami. Malu. Tak kalau mama mempermalukan kita. Mama juga mempermalukan mama sendiri. Tadi yang ibarat pepatah. Menepuk air di dulang. Kita tepuk tuh air. Itu pasti muka kita terkena juga. Jadi yang pertama ingetin orang tua kita. Karena kan dibilang tadi tanpa sadar. Orang kalau tanpa sadar kita sadarin. Kenapa? Banyak-banyak istighfar. Kenapa? Istighfar ini adalah 3 in 1. Istighfar adalah kita ngomong 1 kali dapat 3 ke dalam diri kita. Gofaro, sataro, aslaha. Kalau kita udah istighfar insya Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita, orang tua kita juga. Allah tutupin aib kita dan aib orang tua kita. Dan juga Allah aslaha, Allah perbaiki akhlak kita. Jadi emang satu, banyakin di perempuan istighfar. Dalam hadis dari Rasulullah SAW. Ya ma'saron nisa, wahai sekalian perempuan, hai wanita-wanita. Aksiru sodakoh, banyakin sodakoh, wal istighfar dan banyakin istighfar. Kenapa? Ini nih mulut kita nih, saya terutama perempuan. Lagi muhasabah buat diri sendiri. Cerewet manja ya kan. Aksiru sodakoh wal istighfar, banyakin sedekah dan istighfar. Kenapa? Fa ini ro'aitu kunna, aku melihat di dalam neraka itu adalah kebanyakan perempuan. Nauzubillah min zalik. Jadi yang pertama banyak istighfar, kedua banyak bermuhasabah dan sedekah. Karena kita ini sudah mempermalukan diri sendiri. Tapi kalau solusi, cerita nih anak pertamanya punya masalah, ngomong sama adeknya, dek kakak kamu tuh gini-gini. Atau nah nih papa tuh begini-gini, tolong dong bilangin mama udah ngomong tapi gak didengerin, tapi kalau kamu kok didengerin sebagai anak. Nah ini boleh kalau untuk solusi. Jadi tolong kalau emang orang tua tadi dibilang tidak sadar, maka kita sadarin, kita omongin. Kecuali kalau udah doyan dia namanya bergibah. Nauzubillah min zalik. Harusnya gitu tuh kita malu sama diri sendiri. Aku malu, aku malu, aku malu. Malu apa? Malu sama diri sendiri, malu sama Allah, malu sama tetangga, malu-maluin. Aku malu tadi Ustaz Zalulung nyanyi. Jangan diomongin, aib ya. Apalagi tadi Ustaz Murani ngajak-ngajak saya lagi. Gak mau, aku malu, saya bilang gitu ya kan. Ya, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Zalulung. Tapi gini ya buat Ustaz Syam, tadi kan diceritain bahwa katanya kita gak boleh menceritakan aib orang. Atau mungkin juga aib diri sendiri. Kan seperti itu intinya tadi ya. Betul. Iya, tapi katanya ada juga, katanya aib yang boleh diceritain. Itu bagaimana ceritanya tuh? Ya kita juga sebenarnya dalam Islam ketika ada sesuatu yang kita bahas misal dikatakan tidak boleh seperti ini. Mungkin pada satu kasus dia boleh melakukannya. Ini memang ada. Kasusnya kayak gimana tuh? Jadi kasusnya nanti setelah yang satu. Oh ya udah deh. Ya boleh. Ya udah ya. Penasaran. Alhamdulillah. Iya. Penasaran kasusnya ya kan? Aku malu. Aku juga malu. Aku malu. Ya, jamaah Islam Tidak jangan lupa jangan kemana-mana, tetap di Islam Tidak jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kirain tadi udah iklan. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Kita ingatkan lagi hari ini kita masih membahas tentang tema hari gini masih kepo sama aib orang. Wah, Ustadz Maulana izin nih ya. Apa sih? Aib-aib mana saja sih sebenarnya yang bisa kita ungkapkan atau kita ceritakan kepada orang lain. Misal ya contoh ya. Hanya ada orang mengalami KDRT. Itu kan aib. Tapi kalau nggak diceritain, orang lain kan nggak bisa ngasih solusi. Nah ini bagaimana nih? Mohon izin penjelasannya. Oke deh, baik izin Ustaz Sam dan Bunda Lulung. Masya Allah, tabarakallah. Baik kepada semua jamaah dimanapun berada. Ketika berpasangan, hidup berumah tangga. Unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Kita menutupi aib pasangan sebagaimana kita menutupi diri kita dengan pakaian. Maka diibaratkan pakaian antara satu dan yang lain. Ingat, ada memang beberapa yang tidak boleh diceritakan. Yang jelas
dosa itu ditobatkan, bukan diumbar. Jangan sampai kita menceritakan dosa masa lalu. Saya itu orangnya seperti ini loh. Ini dikhawatirkan ketika kita menceritakan aib kita kepada pasangan, dosa-dosa kita, maka bisa jadi sebagai tantangan untuk dalam artian bisa jadi ditiru. Bahkan, nauzubillah, dikhawatirkan bagi orang yang menceritakan aibnya, maka akan jatuh pada posisi orang yang bangga dengan dosa. Ketika orang bangga dengan dosa dengan menceritakan saya itu pernah gini, saya pernah begitu gini, sampai membuat orang tertawa dengan alasan apa? Dengan niat untuk mengumbar aib dengan membuat orang tertawa dan dia kelihatan bangga, maka akan diseret kepada masuk dalam neraka dalam keadaan menjerit-jerit, berteriak-teriak. Apalagi jangan pernah menceritakan aib masa lalu kepada pasangan. Agar apa? Menyebabkan timbulnya memicu pertengkaran atau bisa jadi memperkeruh suasana kebahagiaan. Maka yang lalu biarlah berlalu. Mari menatap masa depan. Dan memang ada aib yang boleh diumbar, yang dalam artian untuk menyelamatkan jiwa. Sekali lagi, menyelamatkan jiwa supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Maka ini pun harus disampaikan tapi dengan cara-cara yang baik. Maaf, saya sampaikan ini, alhamdulillah ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Perlindungan Anak. Itu boleh kita sampaikan. Dalam hal ini kapasitasnya. Bahkan kita ini negara hukum, maka harusnya diselesaikan. Maka kata Nabi, selamatkanlah orang, bantulah orang yang zalim padamu. Bagaimana cara membantu orang zalim pada kita? Dengan cara mencegah dia melakukan perbuatan yang berulang. Ya, konsultasi boleh, cari solusi silakan. Cari orang yang bisa menasihatinya, silakan. Bahkan endingnya nanti kalau memang dia tidak bisa berubah, maka laporkan dia kepada pihak yang berwajib. Karena kenapa? Membahayakan jiwa. Ingat, Allah, sekali lagi, Allah itu mengalah atas hambanya. Untuk kepentingan hamba, Allah mengalah. Allah mengalah. Kenapa Allah mengalah? Karena mohon maaf, karena kepentingan yang namanya keselamatan jiwa itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena ini membahayakan jiwa. Apalagi mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan buat kita semua, ayo. Rumah tangga itu hidup sakinah, ketenangan, bukan kesengsaraan. Nah, untuk itu ikuti aturan-aturan yang ada. Yang dibuka adalah sesuatu yang dalam artian untuk perbaikan. Tapi dalam hal ini ada memang yang harus ditutupi. Karena kita sebagai, kembali lagi, unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Iya. Terima kasih banyak Papa Maulana. Agak-agak ini ya, hari ini tausiahnya kayaknya lebih Dia apa lagi ya? kurang Santai. Kuliah subuh. Kuliah subuh banget ya hari ini kita. Kak, Syahdu, karena ini syahdu. mengumbar air. Oh iya iya. Takut. Supaya Ya, bisa pakai betul. semangat. Wah, Harus gitu kan, hati-hati. bisa gitu harusnya. Kita lanjut lagi yuk jemaah. Yeay. Masya Allah. Ini tapi zaman sekarang nih ya. Zaman sekarang itu kita udah tutup-tutup mata. Nggak mau ngedengerin. Ternyata pas kita buka handphone sosial media. Itu terbuka semuanya. Wow. Banyak orang yang mengumbar aib orang lain. Dan Merajalela sebenarnya belum diketahui juga kebenarannya. Sedangkan aib kita sendiri kita tutupin. Pas kita baca kita sebarin lagi ke yang lain. Nah ini bagaimana nih hukumnya nih. Apalagi zaman sekarang ini orang suka mengupas permasalahan orang yang sebenarnya dia juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Mohon izin Ustazah Itu Lulu. namanya sok tahu. Kepo. Kepo. Mohon izin Ustaz. Apalagi yang stuck apa tuh? Apa namanya? Apa sih? Stalking. Stalking. Iya. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal demikian. Untuk para penanya juga semoga kita diberikan keluarga yang selalu diberikan yang namanya sakinah mawaddah warahmah, saling tegur sapa di dalam rumah. Kalaupun ada yang namanya kita mengumbar aib, mudah-mudahan hanya di dalam keluarga untuk solusi, bukan untuk namanya mencari masalah atau memperkeruh suasana. Jemaah.
Oh jemaah. Alhamdulillah. Lillah. Kalau kita ngomongin orang mengumbar aib padahal belum tentu kebenarannya, ini namanya sok tahu. Padahal kalau kita main sosial media ini, kita tinggal pilih. Ibarat makanan, mau makan sayur asem, apa makan sayur sop, tinggal kita pilih. Mau pedas apa enggak pedas. Jangan sampai yang namanya mulut kita lebih pedas daripada cabai. Cabai itu mahal bunda-bunda sayang. Jadi ibarat makanan kita harus bisa memilih. Medsos itu ibarat restoran. Karena apa? Medsos. Semua tersedia. Media sosial media itu ibarat restoran. Semua tersedia. Ada yang bagus, ada yang tausiah, ada yang doa-doa, ada yang mengubar aib. Tinggal kita pilih yang mana. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Orang-orang mendengarkan Amin. perkataan yang membaca sosial media ini itu silakan. Tapi fayattabi'una ahsanahu, ikuti mana yang terbaik. Kita nggak bisa menyaring kecuali diri kita sendiri. Dan kalau memang ada yang tidak baik, tanyakan pada ahlinya, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Kenapa? Kita yang bisa membentengi diri sendiri. Kita filter, udah kagak tahu, sok tahu, dikasih tahu, nggak mau tahu. Nauzubillahi min zalik. Ini yang pertama. Jadi kita tinggal pilih makanan yang mana cocok untuk kita. Memang sih boleh-boleh aja ngomong di sosial media, terserah. Kuota saya, kata gitu. HP saya, ngapain usil? Lah kalau nggak mau ngedengerin apa kritik orang, wah repot ini. Kecuali kalau kita lihat sosial media adalah untuk ibroh, untuk pelajaran. Pada saat kita lihat, ya Allah astagfirullahaladzim, kok kayak begini beritanya, udah lewatin. Kalau itu buruk tinggalin, kalau itu baik jadi contoh nih. Ya Allah masih kecil udah hafal Quran, seneng banget gitu udah tua. Ya Allah baca Al-Quran bulak balik, kulhu lagi. Buat ibroh, buat mahasabah, untuk pelajaran ya kan. Kalau orang itu bawa mudorot, mungkin boleh kita ceritain. Tapi untuk bawa solusi. Tapi kalau udah nggak bawa mudorot, kita cari-cari, udah gitu sok tahu, jangan sampai ya Allah malu-maluin. Sekarang ini merajalela yang namanya perbuatan maksiat, benar nggak Pak Ustadz? Merajalela perbuatan buruk di sosial media misalnya, kita langsung merajalela lagi. Tebarkan kebaikan. Karena apa? Jangan sampai kebaikan kalah dengan keburukan. Jangan sampai yang namanya kebaikan ini kalah dengan yang namanya kejahatan. Kenapa? Kadang kita mau naruh yang baik-baik, kita suka bilang gini, enggak malu takut dibilang pamer. Loh, kalau di sana udah banyak keburukan, kita sebar kebaikan. Biar apa? Jangan berhenti berbuat baik, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun dalam kebaikan. Gimana Pak Ustadz? Ku temukan bahagia. Lagi nggak viral, yang viral sekarang Siko bagi dua sekarang yang lagi viral yang gitu. Jadi jangan berhenti berbuat baik. Kenapa? Kita jadikan sosial media ini adalah makanan yang baik, yang halalan thayyibah. Tinggal kita pilih. Gitu Pak Ustadz, ngapain juga kita pilih yang jelek-jelek. Yang intinya Jadi, umbar kebaikan. sibuklah dengan kebaikan. That's right. Sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Betul. Sebaik-baik manusia adalah orang yang sibuk mencari kekurangannya sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Masya Betul Allah. banget, Tapi Allah Masya ini maha Allah. baik ya Benar, Ustaz benar, Zalul, benar. Ustaz Maulana juga Ustaz Syam ya. Segala sesuatu yang pernah kita lakukan kita bisa minta ampun sama Allah. Supaya nanti Allah di akhirat ditutupi juga semua aib-aib Betul. kita. Nah sekarang kita minta doanya nih, doa-doa yang mampu ya. Bahkan menutupi dan menghapus dosa-dosa kita Ustaz Syam. Mohon izin ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Bunda Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kita kaum muslimin salat 5 waktu. Maka ketika seseorang datang untuk berjamaah, untuk salat, maka dosa-dosa tersebut ditaruh di pundaknya. Ketika ia ruku, maka berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Apalagi ketika ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat 5 waktu saja, Allah sudah hapuskan dosa-dosa tadi. Namun ternyata ada doa daripada baginda Nabi SAW khusus ya untuk yakni menutup aib kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diceritakan oleh orang lain agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita dan memaafkan atas segala kesalahan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Amin. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Amin. Waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Amin. Ayo kita. Nanti kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma anta a'lamu minni anta a'lamu minni binafsi Binafsi. wa ana a'lamu wa ana a'lamu binafsi minhum. binafsi minhum. Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni khaira khaira mimma yazunnun mimma yazunnun waghfirli Waghfirli ma la ya'lamun ma la ya'lamun. wa la tu'akhidhni wala tu'akhizni bima yaqulun. bima yaqulun. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin, ya rabbal Subhanallah, arti daripada doa ini sangat indah, di mana dikatakan Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, engkau yang lebih tahu tentang diriku dibanding diriku sendiri. Jadi Allah lebih tahu tentang kita dibanding diri kita sendiri. Ya, lalu disambung lagi, wa ana a'lamu binafsi minhum, dan ya Allah, sebenarnya aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka orang-orang yang menceritakanku. Kita ini lebih tahu sebenarnya. Kadang-kala kan ada orang, dia nggak tahu aja aku gimana susahnya. Ada doanya nih, saya lebih tahu tentang diri saya dibanding mereka ya Allah. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Lalu disambung, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi kalau orang lain menyangka kita pelit, Allah jadikan kita orang yang dermawan. Kalau orang lain menyangka bahwa kita adalah orang yang malas beribadah, Allah jadikan kita rajin beribadah. Kenapa? Karena kita minta, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada mereka sangka. Ini buat anak-anak mungkin yang nonton Islam itu Indah. Biasanya kan kita ini dibanding-bandingkan sebagai anak oleh orang tua kita, atau diremehkan sama orang tua sendiri. Kamu mah emang pemalas, kamu mah nggak pernah ibadah, kamu mah emang begini. Subhanallah, baca doa ini. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang orang tuaku sangka kepada aku. Kalau diremehkan sama orang tua, diremehkan sama saudara, diremehkan sama tetangga, baca doa yang tadi. Kemudian ada sambungannya lagi. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, saya ini manusia biasa, pasti pernah bikin salah, pasti pernah bikin dosa sehingga orang lain menceritakannya. Maka ampuni aku, apatah lagi sesuatu yang aku lakukan tersebut adalah sesuatu yang tidak aku ketahui ya Allah. Waghfirli ma la ya'lamun. Kemudian baru diakhiri dengan kalimat wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan ya Allah, jangan kau hukum aku atas apa yang mereka katakan. Jadi ada orang mengatakan, dia itu pendosa, dia itu tukang ghibah, dia itu orang yang bermaksiat. Maka kita meminta, ya Allah, jangan kau hukum aku disebabkan karena perkataan mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Masya Allah. Jadi Rasulullah sendiri mengajarkan ini. Betul. Ya, Masya Allah ya. Dalam Luar riwayat. biasa. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi, waktunya kita membacakan kembali pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya teman yang baik itu saling menjaga dan menutupi aib sahabatnya. Tapi mengapa dia malah bongkar aib sahabatnya dan pura-pura di belakang saya bukan dia pelakunya? Sahabat saya melakukan itu dengan tujuan untuk menjatuhkan saya, Ustadz Ustazah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti itu ya Ustadz? Dan bagaimana agar bisa menjaga mulut biar enggak gampang dengan mudah membocorkan aib orang lain. Nah ini kayaknya banyak pengalaman dari Ustazah Lulung nih mungkin. Mak banget. Silakan Ustazah Lulung ceritain nih bagaimana solusinya ya. Kak Fadli, Pak Ustadz, teman izin. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Emang ya menjaga mulut sendiri nggak bisa. Nggak mudah, karena apa? Kadang-kadang namanya mulut wanita, sehari kalau kita nggak ngomong tuh 20.000 kata, itu belum jadi yang namanya perempuan itu sehat. Kalau nggak ngomong tuh pusing, kalau ngomong katanya sehat ya kan, healing. Nah masalahnya kalau kita sampai ngomongin aib orang segala macam ya kan. Nah ini pertama ya, kita ini kudunya ngaca sama diri sendiri. Karena apa? Kalau emang orang itu ngejelekin kita dan kita jelek, berarti alhamdulillah ada yang negor kita, berarti teman kita tuh baik.
Tapi kalau kita udah baik, udah segala macam kita kerjain, masih juga dijelek-jelekin, maka percaya dengan doa yang sering kita baca di dalam sholat kita ya. Di dalam sholat kita ketika sudah namanya berzikir, wirid, kita baca doa apa? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada bisa menghalangi kalau engkau akan memberikannya. Jadi kalau udah menghalangi namanya orang buka aib ya kan. Kalau udah Allah menghalangi, orang mau ngomongnya juga gak akan nyampe. Jadi jangan takut, karena apa? Karena Allah maha mengawasi. Yang kedua, wala mu'tiya lima mana'ta. Gak ada yang bisa ngasih kalau udah Allah melarangnya. 1000 kali kita pengen memperbaiki diri kita dalam artian, apa sih namanya sih kalau kita diomongin orang tuh kita konfirmasi apa namanya Pak Ustadz? Klarifikasi. Klarifikasi ya. 1000 kali klarifikasi kalau emang kita buruk akhlaknya orang gak akan terima. Kenapa? Allah 1000 kali klarifikasi kalau kamu buruk akhlak gak Allah akan terima, gak akan orang terima. Kenapa? Wala mu'tiya lima mana'ta. Gak ada yang bisa ngasih klarifikasi kalau emang sudah Allah larang. Wala roda lima kodaita. Gak ada yang bisa menolak semua ketentuan Allah. Wala yang fauzal jadi mingkal jadu. Gak ada yang bisa bermanfaat kekayaan, kemanfaatan kecuali hanya dari Allah. Jadi yang pertama, kalau kita yang namanya suka membongkar aib orang, maka Allah akan bongkar aib kita juga di dunia. Jangan-jangan kita muhasabah kita nih ya, saya nih ya. Kenapa ya? Kenapa ya Pak Ustadz saya kok sering diomongin sama orang Pak Ustadz misalnya. Kenapa ya Ustazah? Kenapa ya? Ya kita cerita nih sama orang tua kita. Pertama, mungkin saya pernah membongkar aib orang misalnya. Atau kedua, kenapa ya saya diomongin sama orang, kenapa diumbar-umbar aib? Oh, mudah-mudahan ini ada sebagai penebus dosa. Karena apa? Dulu mulut saya tuh sangat-sangat seperti itu ya. Dan ketiga, apalagi nih? Kenapa sih ya Allah, nih orang udah dibaikin masih aja segitu jahatnya. Nah, kalau kita dalam surat Al-Muzammil ayat 10 dinyatakan apa? Bismillahirrohmanirrohim. Wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajrong jamila. Kalau kita punya teman, punya saudara suka ngumbar aib kita, ya kan? Maka wasbir ala ma yakulun. Pertama, bersabarlah dulu. Jangan langsung emosi. Iya ya, kenapa ya dia ngomongin kita, dia ngumbar aib kita. Kalau ada teman kayak gitu, sabar aja dulu. Tapi sabar bukan berarti sering deket lagi. Tapi dengan sabar adalah menahan diri, jangan lagi ngumbar aib dia. Kalau kita umbar lagi aib dia, kita sama dengan dia. Nah ketika udah sabar, wahjurhum hajron jamila. Ini dia nih perempuan. Kadang-kadang ngomongin si A, ngomongin si B, ntar B ngomongin A. Besok foto bareng. Kan kita jadinya bingung. Ini ngomong ini ngomong ini. Kita lihat di pada kesel-keselan. Besok ada fotonya bareng-bareng. Nah emang sih sabar seperti itu, tapi wahjurhum hajron jamila. Jauhi mereka dengan cara yang cantik. Yaudah deh, ternyata dia orangnya suka begitu. Sebagai teman ngumbar aib teman sendiri. Di belakang pura-puranya gak tahu. Padahal dia pelakunya kan, playing victim. Bisa diulang? Playing victim. Artinya dia yang melakukan, dia yang merasa menderita. Jual derita padahal dia yang melakukan hal itu. Nah ini nih orang kayak gini apa? Wahjurhum hajron jamila. Jauhi dia dengan cara yang baik. Jadi kalau kita yang namanya emang sakit hati, jangan main lagi sama dia. Bukan dalam artian putus ukhuwah atau putus silaturahim, tapi kita cooling down dulu, menjauh dulu sebentar. Karena apa? Nanti kalau aku dekat malah berantem. Nanti kalau aku dekat malah salah paham. Ntar dulu deh, bahkan kita doain dia. Kayak tadi doa yang diajarkan oleh guru kita kan. Ya Allah ya kan. Jadikanlah aku orang yang ditutup aibnya. Kalau memang aku salah, tolong mudah-mudahan Allah berikan yang namanya kesalahan itu menjadi perbaikan buat diriku. Jangan sampai dia mengira aku begini padahal gak begitu. Ngira ini ngira itu. Kalau ngira-ngira gak enak. Mendingan yang pasti-pasti aja. Nah makanya kalau kita lagi yang namanya kumpul sama temen, jangan semua kita keluarin. Saking senangnya semua kita curhatin. Besok kalau kita benci, besok dia benci sama kita, dikeluarin juga, diumbar. Makanya kalau kita main atau kita silaturahmi, jangan lama-lama. Kalau katanya apa? Kamu harus cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Ini udah main nongkrong ibu-ibu, lupa pulang. Seperti Ustazah itu. Ini
Iya. Banyak DVD-nya kan. Iya, saya lagi cari keterkaitannya antara temanya sama lagunya. Iya. Suruh pulang. Hari ya ini kan? udah 2 ya. Iya. Pulang, nggak boleh tahu. gibah, cepetan Oh, pulang iya, maksudnya, begitu. Iya, terima kasih banyak Kapan? Ustazah. Ya Allah. Kenapa enggak Iya, menyanyikan benar-benar. lagunya kotak? Iya, iya. Ya, kayak gimana? Pelan-pelan Oh. saja lepaskan. Udah, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Ini bagus sih pertanyaan ini buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah juga ya. Bagaimana nih Ustadz Ustazah nih, seandainya misal nih ya, aibnya ini sudah terlanjur terbongkar. Apa yang harus kita sikapi? Ustadz Syam? Ai subhanallah mawatang. 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 Apa Mawatang. Manasa nih. Mawatang. Mawata tongat tuh nareko engka tahu. raw sana, tak dia tak bongkar ngerti. rahasiana. Apalagi nareko Waduh, dibahas pusing nih. Akesini Kalau ngomongin orang nggak ngerti nih. Ustazah Yang dulu. permasalahannya. Tolong jelasin ke jamaah. Nareko Iya. masa baca betul nah. Ya, tolong. Daripada kita bingung, mendingan kita kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sauti Indah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cok, Ya kan? Kalau ngomongin Dua-dua orang nggak yang ngerti. berdua. Iya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang rahmati Allah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk nih, yang ada di sosial media Islami Tunda. Kalau gitu kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Allah akan menutupi aib para hambanya. Tapi kenyataannya satu kampung sudah mengetahui aib aku. Yang dulu pernah berbuat zina Ustadz. Aku malu. Dan aku gak kuat melihat ortuku yang ikut menanggung rasa malu ini Ustadz. Terus aku harus bagaimana jika aib masa laluku terbongkar? Nah ini Ustadz Syamon izin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja yang pertama adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Menyesal, tidak mengulangi lagi, berjanji tidak akan mengulangi. Dan juga menganggap hina perbuatan yang pernah dilakukan. Harus diakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan kehinaan. Yang kedua, jikalau seluruh manusia menceritakan keburukan kita, tapi kita baik di mata Allah, itu lebih utama dibandingkan semua manusia memuji kita, tapi ternyata di mata Allah kita hina. Maka ini yang harus dicamkan dalam hati, ya Allah saya hari ini hanya mengejar ridho-Mu saja. Mungkin orang lain telah menganggap buruk saya, tapi mudah-mudahan Engkau tidak menganggap saya buruk. Maka subhanallah kejarlah ridho Allah, sembari memperbaiki hubungan sosial kita terhadap orang lain. Kenapa kita mesti memperbaiki hubungan sosial kita kepada orang lain? Karena kita hidup di dunia ini, kita adalah makhluk sosial. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Orang tua malu, mungkin minta maaf kepada orang tua dengan sebenar-benarnya maaf. Kemudian juga kepada orang lain kita bersikap yang lebih baik. Sehingga orang lain akan lupa dengan kesalahan kita. Kenapa? Karena akan menjadi sebuah kaidah selama-lamanya harga mati ini. Al-insan abdal ihsan. Manusia itu adalah budak kebaikan. Kalau kita senantiasa berbuat baik, maka manusia akan menjadi suka ataupun menceritakan kebaikan kita. Walaupun kita pernah berbuat kesalahan, apalagi orang Indonesia itu pemaaf. Lihat berapa banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, biasanya tertutupi kalau udah ditambal dengan berbagai banyak kebaikan. Jadi perbaiki hubungannya sesama manusia, minta maaf kepada orang tua, dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini yang mesti kita perhatikan. Kenapa harus diperhatikan 3 hal ini? Karena ternyata banyak orang taubat kepada Allah tapi dia lupa menjaga hubungannya sesama manusia. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas Sama-sama, penjelasannya. Tapi memang salah satunya kalau udah kayak gini tuh agak susah ya. Betul. Salah satunya solusinya juga mungkin pindah ke tempat yang Karena lain. memang hukumnya seperti itu. Kalau Iya. dalam Islam ya diasingkan. Iya, Masya Allah mudah-mudahan masnya yang tadi curhat bisa dapat rezeki, bisa pindah ke komplek. Biasanya orang komplek tuh nggak terlalu dan nanti ini. kembali setelah itu sudah tidak Selesai, artinya Masya sudah Allah. dilupakan. Terima kasih banyak yang bertanya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ibu aku mengetahui aib suamiku.
Terus bawaannya jadi sewot mulu sama aku dan sama aku si ibu aku ini. Dikit-dikit ngoceh. Suamimu tuh gini gitu. Aku kan sebagai istri harus menutup aib suamiku kan. Tapi ibu malah mengira aku itu ngebela suami. Aku berada di posisi yang serba salah. Harus bagaimana nih sikap aku biar adil. Tidak kelihatan membela suami juga. Dan tidak kelihatan jatuhin ibu juga atau suamiku. Nah ini Ustadz Maulana mau izin dijawab nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya aib suami itu terbongkar dari ibu sendiri, istri sendiri. Karena kadang-kala dia salah curhat. Jangan pernah mencurhat keburukan pasangan. Karena bisa jadi kita sudah melupakan, tapi justru orang tua sendiri yang tidak bisa melupakan. Maka sebuah kehormatan jikalau menjaga aib rumah tangga. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, berusahalah untuk mengganti atau memuji atau memperbaiki. Maka hubungan silaturahmi ini harus baik. Dan saya rasa orang tua itu luar biasa baiknya, pemaafnya. Maka perbuatan paling mulia untuk menjaganya. Menjaga hubungan antara ibu sama suami. Dua sisi yang dalam artian mohon maaf. Susah memang untuk diakurkan. Tapi tetap kembali lagi pada prinsip. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tapi ada namanya tahadu tahabu. Saling mengadiai sehingga timbul kasih sayang. Betul. Nah, maka kasih kesempatan suami untuk memperbaiki diri. Kasih suami untuk berbuat baik kepada orang tua kita dalam hal ini ibu. Dengan cara apa? Tidak apa-apa, maaf saya pinjam kata-kata ini. Tidak apa-apa berbohong. Ini ada titip salam dari suami. Suami mau titip salam. Tapi ini ada dia kasih ini. Katanya dia sayang banget sama mama. Jadi juga suaminya juga harus mengambil hati orang tuanya. Iya. Itu perempuannya. Jangan cuma tinggal diem aja. Akhirnya akan jadi bulan-bulanan itu. Kan yang nanya Terus. istrinya. Iya, Gak usah suaminya, disewot istrinya deh. cerita. Kan ceritanya istrinya yang curhat, Iya, bukan iya. suaminya. Kalau suaminya kita kasih solusi kepada suaminya. Nanti bukan kita bahas istrinya. lagi. Iya. Terima kasih banyak yang bertanya tadi. Masya Allah sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah dari Ustazah Lulung. Dilanjutkan doa oleh Ustaz Syam. Silakan tafadhol Ustazah Lulung. Diri. Baik pemirsa yang selamat tinggal dirahmati Allah. Yang pertama dalam tema kita hari ini adalah muhasabah untuk diri kita sendiri. Bahwa setiap manusia itu adalah punya salah dan punya dosa. Tapi sebanyaknya dosa kita, sebanyak kesalahan kita, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Maka ketika kita banyak salah, pertama datanglah kepada Allah. Bertaubatlah karena Allah akan menerima taubat selama matahari belum terbit di sebelah baratnya. Yang kedua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah kita hitung-hitung dosa kita sendiri sebelum kita menghitung dosa-dosa orang lain. Kita banyak dosa. Kalau ngomongin dosa orang, kita juga banyak dosa. Ngomongin kesalahan pasangan, kita juga banyak kesalahan. Kita ngomongin kesalahan yang namanya suami ataupun istri ataupun anak-anak, kita pun juga banyak salahnya. Karena namanya al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Dan kembali lagi kita kepada Allah, kembali lagi karena hanya Allah yang yaghfiruz dzunub, yang dapat mengampuni dosa-dosa. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kita? Allah Maha Pemaaf. Orang-orang mungkin bisa memaafkan kesalahan kita, memaafkan karena kita mengumbar aib, tapi belum tentu mereka melupakannya. Untuk itu kembali lagi kepada Allah. Mintalah hati yang ikhlas, hati yang lembut, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Ya Allah, jangan Engkau hukum kami sementara kami dalam keadaan lupa ataupun bersalah. Allahumma astur uyubana ya Allah. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Waghfir walidina warhamhum kama
ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.